Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oh ya, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatannya. Memakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan, menghindari kerumunan, dan tidak bersentuhan. Baik, kita ketemu lagi dengan Bapak Haji Gunawan dengan pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIM coding. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kompetisi dasar, mengoperasikan aplikasi pengolah angka, materi, penggunaan rumus fungsi statistik. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian nyalakan komputernya ataupun laptopnya. Kemudian berhubung soal-soal ini semua sudah Bapak taruh di internet, ya, khususnya di website Bapak sendiri, silakan kalian buka Google-nya. Boleh menggunakan Chrome ataupun browser yang lain. Baik, ini Bapak gunakan Chrome. Ya, nah dari sini, dari Google ini tinggal kalian ketik nama Bapak, yaitu Haji spasi Gunawan. Nah, di sini udah muncul, di enter. Nah, di sini ada dua tampilan, ada dua pilihan, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Karena kita mengerjakan tugas praktek Microsoft Excel, maka kita pilih yang Microsoft Excel. Ya, ini semua soal-soal tugas praktek sudah Bapak taruh semua di website Bapak. Tinggal kita buka yang sekarang, yaitu tugas praktikum Microsoft Excel, yaitu tugas praktek 6. Ini diklik, kemudian untuk memperbesar kamu klik lagi. Nah, oke, ini tugas praktikum 6. Baik, selanjutnya setelah tampil, nah kita udah tampak jelas. Kemudian layarnya kita bagi menjadi dua, yaitu dengan cara kamu klik yang restore down, klik yang tengah ini. Oke, kita atur. Ya, oke, tampilannya bisa dapat kita bagi dua. Dengan yang sebelah kirinya, yaitu kita buka aplikasi Microsoft Excel. Oke, tinggal kita klik. Ya, kita buat baru. Ya, baik. Disinilah tinggal kalian buka tugasnya, tinggal langsung kalian praktekkan. Dimulai dari, kita mulai aja langsung dari jumlah penjualan, saham, enter, bulan Januari 2003, Bursa Efek Jakarta. Oke, kemudian judul kolomnya nomor, geser ke kanan, nama saham, geser ke kanan, jenis usaha, geser ke kanan, penjualan per minggu, geser ke bawah, 1, 2, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, geser ke atas, jumlah, terus bawahnya jual. Di sini rata-rata, bawahnya jual. Oke, kemudian ini kita lihat di sini adalah penggunaan match and center, yaitu penggabungan dua baris menjadi satu baris. Maka di sini kita blok ke bawah, kemudian kita pakai yang namanya match and center. Nah, ini match and center. Iya. Nah, kalau seperti ini dia ada di bawah, maka kamu klik yang middle align, biar tengah-tengah baris. Begitu juga dengan yang nama saham. Ya, ini di blok ke bawah, kita klik match and center. Nah, kemudian pakai middle align.
Ya, untuk middle align, biar semuanya tengah-tengah baris, ini kita klik di pojok kiri, ini menandakan seluruhnya kita select, kita pilih, kemudian kita pilih middle align. Jadi nanti kita akan satu-satu lagi untuk mengatengahkan baris. Oke, lanjut. Ini juga jenis usaha, di blok ke bawah, udah klik Map and Center. Nah, untuk yang penjualan per minggu, ini di bloknya ke kanan, karena ini penggabungan 5 kolom menjadi 1 kolom. Tadi kan penggabungan 2 baris menjadi 1 baris. Nah, setelah di blok 5 kolom, kemudian klik Map and Center. Oke, nah ini kita blok, kita tengahkan center. Ya, ini juga kita blok, kita klik center. Oke, sudah selesai. Ya, kita geser, kemudian kita geser. Nah, ini juga kita geser. Oke, baik. Ini seperti ini. Kemudian nanti untuk membuat nomor urut 1 enter, 2 enter. Nah, langkah selanjutnya tinggal kamu blok. Kemudian kita fill, auto fill. Nah, kamu klik titik hitam di bawah angka 2 ini. Nanti untuk mouse middle bang plus, nah kita klik sambil geser ke bawah, nanti akan muncul ya angka, ya kita klik sampai 10. Oke, pas. Nah, ini membuat nomor urut secara otomatis. Kita klik center. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya tinggal kita bikin tabelnya. Kamu blok, kemudian kita pilihnya ini all border, ya seperti ini. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan tabelnya. Baik, kemudian yang perlu kalian lihat di sini jumlah jual atau terjual tidak ada garis tengahnya, sedangkan di Excel yang kita buat ada garis tengah. Nah, gimana cara menghilangkannya? Kamu klik kanan, pilih format cell. Nah, kemudian kita pilih border. Nah, di garis tengahnya ini kita klik, kita matikan. Tadi kan hidup ya. Nah, kita klik matikan. Kita klik OK. Nah, nanti akan hilang garis tengahnya. Oke, kemudian kita kasih warna ya sesuai dengan seperti di soal. Ya, umpamanya kita ambil warnanya warna biru. Oke, selesai. Baik, ini untuk mempersingkat waktu, ya ini Bapak sudah buat soal-soal, jadi Bapak nggak buat lagi karena menghemat waktu. Langsung aja Bapak buka praktek 6. Nah, ini seperti ini ya, sama ya. Kemudian tinggal kita membahas jawabannya, karena Bapak anggap cara pembuatan tabel perhatikan kalau udah ngerti ya. Baik, di sini kalian lihat ini jumlah jual ditambah dengan dan rata-rata jual. Nah, ini menggunakan rumus yang namanya rumus fungsi statistik, dimana kita tidak perlu lagi menghitung satu persatu, jumlahkan ya, itu dengan menggunakan rumus statistik ya, seperti ini. Ini asalnya dari ini sengaja ditulis seperti ini biar nanti kalian harus sama jawabannya dengan yang ada di sini. Jadi yang ada di sini kamu isi rumusnya, nanti hasilnya harus sama dengan ada di sini. Oke, baik. Untuk jumlah jual kita menggunakan fungsi yaitu sum. Kita pakai sama dengan sum kurung buka. Nah, kita mau jumlahkan dari mana? Dari sini sampai sini. Dari kolom D sampai kolom H, baris 7. Maka kita tulis D baris 7, D7, titik 2 ya. Nah, ini di atas titik koma. Ini menandakan sampai mana? Dari D7 sampai mana? Sampai H7. Nah, ini ya. Jadi D7 titik 2 H7, kemudian kurung tutup. Nah, nanti akan muncul warna biru atau warna yang telah dipilih gitu ya, kemudian enter. Nah, ternyata hasilnya sama dengan yang di sebelah kanan, 2702. Oke. Nah, kemudian setelah selesai
kita lanjut kepada rata-rata jual. Rata-rata jual kita menggunakan fungsi statistik, yaitu average. Caranya kamu tulis seperti biasa pakai lambang sama dengan terlebih dahulu, sama dengan average, kemudian kurung buka, tadi kolom mana? Kolom D7 titik 2 H7 ya, itu kurung tutup. Yang menandakan daerah yang dipilih yaitu kolom D7 sampai H7 dan enter. Ya, ternyata hasilnya juga sudah benar sesuai dengan ada di soal. Baik, lanjut. Nah, untuk baris bawahnya kamu nggak perlu lagi buat satu-satu ya, jadi nggak perlu lagi kamu tulis lagi sama dengan sum ya dan sebagainya, juga sama dengan average dan sebagainya, nggak perlu lagi, cukup kamu copy aja ke bawah. Nah, itu pun juga sekaligus bisa 2 kolom sekaligus, yaitu dengan cara kamu blok ya, kemudian kamu klik sambil geser ke bawah atau di drag. Oke, lepas. Nah, itu dia. Ini sudah ketahuan hasilnya. Jumlah jual menggunakan fungsi sum dan rata-rata jual menggunakan fungsi average. Baik, lanjut. Nah, di sini juga kita diminta untuk menghitung jumlah total jual. Kalau yang tadi ini per PT ya, per PT. Nah, kalau di sini adalah per minggu. Keseluruhan PT per minggunya ada berapa jumlah total jual sahamnya. Baik, kita pakai sama, yaitu menggunakan fungsi sum karena menghitung jumlah total. Sama dengan sum kurung buka dari mana? Dari D ya, D7 titik 2 sampai mana? Sampai D baris ke 16 ya, D16 kurung tutup ya. Ini nanti akan muncul tanda yang diseleksi warna biru ini menandakan juga daerah yang akan dipilih. Enter. Nah, itu. Kemudian ini juga ini caranya tinggal kamu copy aja ya. Baik, selain itu juga Bapak mau jelaskan ada cara tercepat. Kita nggak perlu lagi ketik D7.2 H7, cukup dananya diklik menggunakan mouse ya. Sebagai contoh, sama dengan sum kurung buka. Nah, ini mouse kita klik dulu di sini, klik sekali. Nah, gitu. Kemudian langsung klik lagi, geser ke bawah. Nah, oke, langsung enter. Itu. Ini cara cepat menggunakan mouse ya. Oke, Bapak ulangi, sama dengan sum kurung buka, klik di sini sekali, kemudian klik lagi, geser ke bawah ya, kemudian enter. Nah, itu cara cepatnya ya. Baik, kemudian cara cepat nih untuk mencari semuanya ya, tinggal kita drag ke kanan. Oke, selesai ya. Baik, kemudian rata-rata penjualan. Nah, rata-rata penjualan kita menggunakan fungsi average. Ingat, mencari rata-rata adalah fungsinya average, mencari jumlah total adalah fungsi sama dengan sum ya. Baik, sama dengan average kurung buka tadi bulan mana? D7 titik 2 D16. Oke, tutup, enter ya. Atau pakai cara cepat sama dengan average kurung buka ya, E7, klik lagi, geser ke bawah, lepas ya, enter. Nah, itu cara cepat ya. Baik, kita klik and drag, geser ke kanan, kita copy. Oke, selesai. Kemudian berikutnya adalah mencari penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi yaitu kita menggunakan fungsi statistik yang namanya max, sama dengan max, yaitu sama dengan max kurung buka ya, D7.2 D berapa? 16. Ini kan kita mau cari semua ya, D16 ya, enter ya. Kemudian ini juga sama dengan max kurung buka. Nah, ini cara cepat pakai mouse, klik
kemudian klik lagi sambil geser ke bawah, enter. Oke, baik, sekarang kita copy ke kanan, iya, klik geser ke kanan. Oke, pas. Kemudian selanjutnya itu mencari penjualan terendah, itu menggunakan fungsi statistik yang namanya min, yaitu sama dengan min kurung buka. Nah, kita mencari jumlah terendah ini di kolom D 7 sampai D16, kurung tutup, enter. Oke, kemudian tinggal di drag aja ya untuk cara cepat mengkopinya. Baik, kemudian banyaknya saham ya, banyaknya saham istilahnya kan mencari banyaknya data. Kalau datanya 0 maka nggak dihitung, kalau datanya kosong ya, tapi ini datanya kalau menghitung data yang ada gitu ya, itu menggunakan fungsi count, itu sama dengan count membuka D 7 sampai D16, enter. Ternyata banyaknya data semuanya ada 10, bukan jumlah data, beda ya, ini banyaknya data yang ada di sini. Kalau umpamanya datanya di sini dihapus ya 9, karena kosong nggak dihitung ya, itu maksudnya banyaknya data. Baik, ini tinggal di copy ke kanan, klik geser ke kanan ya, pas. Kemudian yang terakhir itu mencari jumlah manufaktur ya. Jumlah manufaktur ini berarti manufaktur itu ada berapa yang kita hitung. Ini ada di kolom C. Nah, ini jadi yang ada di sini manufaktur ini kita mau hitung ada berapa jumlah manufakturnya gitu ya. Nah, berarti di sini kamu tulisnya menggunakan fungsi countIF, itu mencari banyaknya data dengan if itu kriteria jika ya, jadi mencari banyaknya data dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya apa? Itu manufaktur. Nah, countIF, nah berarti datanya di mana? Nah, manufakturnya kan ada di kolom C nih, ya kan? Maka kita tulis C 7 sampai C16. Nah, titik koma, nah, ini karena saya settingannya Indonesia, regionnya, kita pakai titik koma. Kalau umpamanya kalian mungkin nggak bisa titik koma, berarti menggunakan koma. Ya. Baik, di sini langsung pakai tanda petik 2. Kenapa pakai tanda petik 2? Karena kita memasukkan teks yang namanya manufaktur. Manufaktur. Ya, kemudian tanda petik lagi di akhir. Nah, kemudian jadi menghitung banyaknya data pada kolom C7 sampai C16 yang manufaktur, itu maksudnya. Coba di enter. Ya, ternyata hasilnya 3. Nah, coba kita hitung, benar gak 3? 1, 2, 3, ya, jadi benar 3. Nah, ini juga bisa digunakan apabila untuk menghitung berapa sih jumlah siswa yang laki-laki dan perempuan di kelas. Nah, kalau umpamanya datanya udah ada umpamanya L laki, nah, umpamanya P perempuan, L laki, P perempuan. Nah, jumlah itu kalau daripada kita bingung-bingung untuk mencari jumlah laki-laki dan perempuan, ya kita bisa menggunakan rumus sama dengan countIF ini. Jadi kalau laki-laki ya berarti kita pakai kriterianya L, umpamanya kalau perempuan kriterianya P. Baik, itu aja penjelasan untuk tugas praktikum 6. Silakan nanti kalian kerjakan, yang kurang paham, yang kurang nanti kalian bisa tanyakan ke Bapak. Baik, di bawah di sini juga udah ada juga, ya ini juga sama ya. Ini adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti ya kalian kerjakan di rumah, kalau sudah selesai nanti hasilnya dikirim ke Bapak. Oke, baik, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.